Selamat siang pemirsa, bersama saya Chandra Dewi. Anda menyaksikan live event Silaturahim Majelis Tafsir Al-Quran 2013. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran MTA Surakarta, sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang berkedudukan di Surakarta. Dan kali ini kami hadir secara langsung melaporkan dari Istora Senayan, Jakarta, di mana saat ini telah hadir sekitar lebih dari 30.000 peserta undangan dari seluruh Indonesia. Bagaimanakah suasana kegiatan yang saat ini sedang berlangsung? Barangkali bisa Anda saksikan di layar televisi Anda bahwa saat ini para peserta yang sekitar 30.000 undangan nampak sedang sangat antusias mendengarkan dakwah atau tausiah yang diberikan oleh Brigjen Polisi Dr. Anton Tabah dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, dapat Anda saksikan pemirsa, para hadirin nampak sangat kusyuk mendengarkan tausiah yang diberikan. Dan di dalam Istora Senayan sendiri telah hadir lebih dari 30.000 peserta undangan. Dan masih banyak lagi para peserta yang berada di luar Istora Senayan yang nampak sangat antusias untuk mengikuti ajang Silaturahim Nasional 2013 dari Majelis Tafsir Al-Quran ini. Di antara undangan yang telah hadir, dapat saya sampaikan, di antaranya adalah Wakil Presiden RI Budiono, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Majelis Ulama Indonesia, pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, dan juga para bupati dari berbagai daerah, khususnya yang memiliki cabang Majelis Tafsir Al-Quran di daerahnya. Dapat kita saksikan bersama, Bapak Wapres Budiono nampak telah meninggalkan acara. Namun beliau juga telah berkenan hadir dan memberikan sepatah kata sambutan. Adapun undangan ataupun para peserta yang hadir pada hari ini tidak hanya dari pejabat pemerintahan pemirsa, namun juga dari perwakilan partai-partai politik, lembaga dan juga ormas Islam, tokoh masyarakat, dan tentunya perwakilan dari Majelis Tafsir Al-Quran se-Indonesia. Di mana pada kesempatan kali ini pemirsa juga dilaksanakan peresmian 34 perwakilan Majelis Tafsir Al-Quran dan juga sebanyak 87 cabang Majelis Tafsir Al-Quran yang tersebar di wilayah Republik Indonesia. Baiklah pemirsa, untuk berbincang lebih jauh seputar acara Silaturahim Majelis Tafsir Al-Quran ini, di studio kami juga telah hadir narasumber kami. Saya perkenalkan, yang pertama adalah pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran, Bapak Ahmad Sukina. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ya Bapak ya, dan kesempatan untuk meluangkan waktu bersama kami. Dan juga bersama saya telah hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Pak Muhyiddin, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, Bapak-Bapak, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Barangkali saya ingin tanyakan dulu terlebih dahulu kepada Pak Ahmad. Bisa dijelaskan barangkali secara singkat sejarah dari Majelis Tafsir Al-Quran ini? Kalau tidak salah sudah berusia sekitar 41 tahun ya Pak ya? Tahun. Usia yang tidak singkat ini pastinya Pak. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi permulaannya Majelis Tafsir didirikan oleh beliau Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro, berbesar di Surakarta. Awalnya beliau memang melihat mengapa umat Islam pada saat itu, menurut beliau ya, di seluruh Indonesia ini kok tidak bisa menyatu. Ya, dulu sering terjadi ya konflik-konflik kecil. Setelah beliau menjelajahi dari Sabang lah sampai Irian Jaya sana, beliau mengambil kesimpulan karena beliau seorang pedagang.
dagang batu permata gitu. Kemudian mengambil kesimpulan, menurut beliau ternyata umat Islam itu masih jauh dari tuntunan Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena hakikatnya konflik atau perselisihan sesama umat Islam itu sebenarnya tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Maka dengan harapan dibukanya Majelis Tafsir Al-Quran, kalau umat Islam mau mempelajari, mau mendalami, mau mengamalkan Al-Quran, akan terciptalah suatu kedamaian sama umat Islam di negeri yang mayoritas beragama Islam itu. Itu awalnya. Nah, ini kan sudah berusia 41 tahun ya Pak ya, pasti mengalami perkembangan, penambahan perwakilan maupun cabang di seluruh Indonesia Pak. Dan yang menariknya juga untuk penyelenggaraan silaturahimnya sendiri untuk kali ini di Jakarta. Padahal kan sebetulnya dari MTA-nya sendiri berasal dari Surakarta. Dan ini merupakan kali pertama diadakan silaturahim betul. Di Jakarta. Baru pertama kali ya Pak ya? Baru pertama kali. Latar belakangnya kenapa? Kenapa untuk tahun ini justru di Jakarta, tidak lagi di Pulau Jawa? Ya, sebetulnya bukan secara kebetulan ya. Ya sudah betul lah. Biasanya peresmian cabang perwakilan itu diselenggarakan di daerah mana timbulnya permohonan untuk diresmikan itu. Kalau di Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah kita diresmikan di Jawa Tengah, pernah kita resmikan di PRPP Jawa Tengah Semarang itu. Karena itu khusus Jawa Tengah. Ada di Jawa Timur khusus pernah di Gresik, pernah di ETS Surabaya, pernah diselenggarakan di IAIN Sunan Ngampel. Nah kebetulan tahun ini permohonan untuk diresmikan sebagai perwakilan atau cabang MTA itu merata dengan adanya karena radio. MTA punya radio, MTA itu tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mendengarkan radio kemudian tertarik, mengadakan kelompok-kelompok kajian, terus minta dikirim guru dari pusat MTA dan minta diresmikan. Ternyata di data ada 128 tuh dari Aceh sampai Lombok, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Barat, kemudian Pontianak, Kalimantan. Nah kemudian pengurus musyawarah dah, daripada nanti per daerah makan waktu lama, di samping itu juga kondisinya ya banyak masalah-masalah yang harus kita tangani, akhirnya sentral jadi satu. Jadi satu dipusatkan di ibu kota, di Jakarta. Maka ini secara kebetulan karena permintaan bareng seluruh Indonesia, ya pusatkan aja di ibu kota. Jadi sama-sama dari Sabang sampai datang ke ibu kota. Nah itulah perannya. Makanya tidak heran ya, banyak sekali ini, lebih dari 30.000 peserta yang hadir dari seluruh Indonesia ya Pak ya, hadir semua di ibu kota Jakarta untuk acara silaturahim ini. Pak Muhyiddin, ini kiranya apa sih yang menjadi perhatian dari pemerintah sendiri ya terhadap kegiatan akbar keagamaan seperti yang dilaksanakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran pada hari ini Pak? Terus terang bahwa kami dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan koordinator dari seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia, alhamdulillah yang sudah bergabung dengan MUI itu lebih daripada 7 organisasi Islam besar-besar. Kami berharap agar umat Islam bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang timbul di masyarakat. Umat Islam jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak memiliki landasan apa-apa. Umat Islam harus bersatu pada akhirnya, karena tantangan di era globalisasi semakin kompleks, terutama di bidang information technology, dengan berbagai macam produk-produk yang bisa dinikmati oleh umat manusia. Sesungguhnya bahwa era globalisasi ini telah menciptakan challenge and opportunity, tantangan dan juga kesempatan kepada umat Islam yang merupakan mayoritas dari penduduk negara ini. Kita berharap agar mereka bisa memanfaatkan teknologi terbaru itu untuk melakukan dakwah. Dakwah yang sudah dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran itu sama efektif, disampaikan secara sederhana dan tidak bertele-tele. Maka Majelis Ulama Indonesia mendorong ormas-ormas yang kreatif, ormas-ormas yang inovatif dan memiliki sumber dana sendiri, tidak terlalu mengandalkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka bisa lebih independen,
lebih objektif dan tidak subjektif. Maka mereka siap untuk menghadapi tantangan dan tekanan berserta berbagai macam tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Oleh karena itu, Majelis Ulama selalu mengayomi, selalu mendorong bahwa ormas Islam yang ada di Indonesia ini perlu mengambil pelajaran dari saudara-saudara mereka yang sudah berhasil. Kita sangat menghargai pluralisasi dalam konteks adanya begitu banyak organisasi Islam yang ada di Indonesia, tetapi tujuan kita adalah satu: bagaimana umat Islam bisa memahami Islam yang benar, Islam yang universal, Islam yang integratif, yang holistik. Maka Majelis Tafsir Al-Quran menawarkan metodologi yang sederhana kembali kepada Al-Quran dan hadis. Inilah sebagai core dari sebuah upaya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan adalah sunatullah, ya tidak mungkin kita bisa hilangkan, tetapi kita bisa mencari titik-titik temu di mana kita harus bertemu. Khususnya di Indonesia yang semakin hari semakin maju, semakin hari semakin banyak jumlah penduduknya, maka problematika yang muncul pun akan semakin banyak. Maka kita perlu memiliki sebuah cara tersendiri yang bisa dipahami, disetujui oleh seluruh stakeholder umat Islam, sehingga mereka bisa tidak lagi bertengkar dalam hal-hal yang tidak prinsip, tapi mereka harus bersatu untuk menghadapi era globalisasi ini. Oke, memang sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak pastinya ya Pak Ahmad maupun Pak Muhyiddin, terutama untuk mengatasi perbedaan yang ada selama ini sehingga tidak terjadi perpecahan seperti yang tadi dikatakan Pak Muhyiddin. Dan hari ini juga barangkali pemirsa juga dapat menyaksikan di layar TV bahwa memang Pak Wapres, Wakil Presiden RI Pak Budiono pun berkenan hadir menyampaikan sepatah kata sambutan di acara silaturahmi ini. Pasti ini bisa dikatakan sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan terutama dari Majelis Tafsir Al-Quran pada saat ini ya. Kita saksikan juga saat ini di layar kaca suasana di dalam Istora Senayan Jakarta. Saya sendirian waktu itu, di mana masih dilangsungkan penyampaian tausiah oleh Brigjen Polisi Dr. Anton Tabah dari Majelis Ulama Indonesia. Nasihat pada negara, pemerintah. Dan pastinya acara ini masih terus berlanjut, perbincangan kita pun masih terus berlanjut, tapi kita harus break dulu sebentar ya Bapak-Bapak, dan live event Metro TV akan kembali setelah pariwara. Tetap bersama kami di Metro TV.